Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bab baru pada materi garis singgung lingkaran. Jadi bab 8 itu kita akan membahas garis singgung lingkaran. Nah, setelah kemarin kita mempelajari semua tentang lingkaran, sekarang kita akan mempelajari apa sih garis singgung lingkaran itu. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas submateri garis singgung lingkaran hari ini, kemudian pertemuan berikutnya ada garis singgung persekutuan luar. Di sini Miss singkat GSPL. Ada yang ketiga yaitu garis singgung persekutuan dalam. Nah, semuanya itu berkaitan erat dengan konsep Pitagoras. Ya, jadi konsep Pitagorasnya jangan dilupakan yang sudah dipelajari. Oke, submateri yang pertama, garis singgung lingkaran. Nah, sifat-sifat garis singgung lingkaran. Yang pertama adalah setiap garis singgung lingkaran selalu tegak lurus terhadap jari-jari maupun diameter yang melalui titik singgung itu. Nah, ini menjadi penting untuk nanti kalian ketika melihat gambar, walaupun di situ tidak ada tanda siku-siku, tapi kalian sudah tahu bahwa garis singgung lingkaran selalu tegak lurus dengan jari-jarinya. Ya, jadi poin utamanya itu. Garis singgung lingkaran itu selalu tegak lurus terhadap jari-jarinya. Kemudian yang kedua, yaitu melalui satu titik pada lingkaran, hanya dapat dibuat satu garis singgung. Ya, jadi nanti kalau kalian lihat gambarnya di slide berikutnya ya. Jadi di satu titik pada lingkaran hanya ada satu garis singgung. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir adalah melalui satu titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung. Jadi kalau nanti kamu buat titik di luar lingkaran itu, maka bisa dibuat dua garis singgung. Nah, maksudnya apa? Nanti kita lihat di gambar. Oke, gambar garis singgung. Nah, ini. Yang tadi ya, Miss bahas sifat yang tadi dulu. Garis singgung di sini AB ya, garis singgung lingkaran itu contohnya adalah garis dari A ke B, ini garis singgung. Kemudian garis dari A ke C juga garis singgung. Nah, garis singgung selalu tegak lurus terhadap jari-jari pada titik singgung yang ada di lingkaran ini. Ya, jadi garis AB itu tegak lurus dengan jari-jari OB. Garis AB tegak lurus dengan jari-jari OB. Selalu ya. Oh sorry, maksudnya bukan di situ tanda ini. Bentar. Ini hapus dulu. Nah, ini tandanya di sini. Kan tegak lurusnya di sini ya. Oke, paham? Jadi, garis singgung, nih garis AB kan garis singgungnya, selalu tegak lurus dengan jari-jarinya. Ini ada jari-jari, ini ada garis singgung. Demikian juga yang di bawah. Garis AC itu tegak lurus dengan jari-jari OC. Nah, ABCO, nah ini kan ada bangun datar layang-layang tuh, disebutnya garis, disebut juga layang-layang garis singgung. Maksudnya apa? Maksudnya panjang AB itu sama dengan panjang AC. Ya, jadi sama panjangnya nih. AB dengan AC itu sama panjang. Luasnya sama juga. Luas segitiga OBA itu sama dengan luas segitiga OCA. Ya, makanya tadi di sifat yang ketiga, dari satu titik di luar lingkaran, nih perhatikan, A itu kan titik di luar lingkaran, bisa dibuat dua garis singgung. Nah, contohnya ini kan dua garis singgung nih, yaitu garis singgung AB dan garis singgung AC.
Ya, jadi Miss kalau dari A ke O garis singgung bukan kalau itu ya. Jadi garis singgung lingkaran terus gimana Miss membedakannya? Pokoknya secara sederhananya garis singgung berarti dia menyinggung lingkaran di satu titik. Perhatikan. Garis AB dia kan menyinggung lingkaran di titik B. Garis AC menyinggung lingkaran di titik C. Nah, itu namanya garis singgung. Kalau garis AO dia tidak menyinggung lingkaran, tapi dia memotong. Jadi sampai masuk gitu ke dalam lingkarannya. Oke, berikutnya kita akan menghitung panjang garis singgung lingkaran. Nah, kita lihat ya. Panjang garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik keluar lingkaran dapat dihitung apabila diketahui panjang jari-jarinya, tentu jari-jarinya harus diketahui, dan jarak dari titik pusat ke lingkaran. Ya, dari titik pusat lingkaran ke titik keluarnya maksudnya. Dari titik pusat lingkaran ke titik keluarnya. Nah, ini contohnya. OPQ itu siku-sikunya di P. Tanpa harus ada gambarnya, kalian sudah tahu bahwa siku-sikunya pasti di sini. Kenapa di sini? Karena sifat yang pertama, garis singgung lingkaran selalu tegak lurus dengan jari-jarinya. Oke. Kemudian OP-nya adalah R, jari-jari. O ke Q itu di sini disimbolkan huruf D kecil, ya. Dari O ke Q berarti jarak titik pusat lingkaran O ke titik Q atau ke titik yang ada di luar lingkaran. Itu disimbolkan D. Nah, kemudian PQ-nya itu adalah garis singgung lingkaran. Ini boleh PGSL disingkat boleh, atau kenapa ada P-nya? Maksudnya panjang garis singgung lingkaran, atau GSL aja juga boleh. Ya, biar sama ya. Kita pakai istilah GSL. Jadi dari P ke Q, nah itu disebut garis singgung lingkaran. Sesuai teorema Pitagoras, perhatikan nih segitiga yang atas, Miss mau pindahkan posisinya, perhatikan. Miss mau pindahkan posisinya. Siku-sikunya kan di P, oke. Kemudian ini R-nya. Ini jari-jari. Oke, ini O berarti ini O. Nah, ini Q-nya. Oke. Jadi segitiga yang di atas Miss ubah posisinya sedemikian rupa menjadi kayak gini nih. Untuk apa? Biar terbayang teorema Pitagorasnya yang mana. P ke O itu berarti R-nya, jari-jari. P ke Q itu GSL, garis singgung lingkaran. O ke Q itu di sini disimbolkannya dengan D. Ya. Nah, dari sini yang mau kita hitungkan GSL. GSL sama dengan, sekali lagi ingat teorema Pitagoras ya, diingat lagi, boleh dibuka lagi catatannya. Garis singgung lingkaran itu bukan sisi miring, perhatikan. Dia bukan sisi miring. Kalau bukan sisi miring, maka di aturan Pitagorasnya berarti dikurangi. Ya, bukan ditambah, tapi dikurangi. Berarti GSL sama dengan akar, tentunya garis miringnya dulu nih. Di sini kan garis miringnya OQ atau QO sama aja. O ke Q kuadrat dikurangi. Ya, kenapa dikurangi? Karena GSL bukan sisi miringnya. Dikurangi R kuadrat. Atau di sini Miss masih tulis PO atau OP. Nah, sama dengan OQ tadi dimisahkan dengan huruf D. D kuadrat dikurangi PO itu R kuadrat. Nah, ini rumus garis singgung lingkarannya ya. Jadi sudah satu rumus saja. Jadi garis singgung lingkaran itu menggunakan aturan Pitagoras. Rumusnya adalah OQ kuadrat dikurangi PO kuadrat. Diakarkan. Sekali lagi yang dihafal kalian jangan huruf OQ PO-nya.
karena di soal lain bisa saja diganti hurufnya dengan yang lain. Jadi yang kamu pahami konsepnya, oke? GSL itu bukan sisi miring. Berarti rumusnya rumus Pythagoras yang dikurangi. Nah, yang mana dikurangi yang mana? Pastinya yang sisi miring dulu yang disebut, yaitu D dulu. D kuadrat dikurangi baru jari-jarinya, R kuadrat. Sekarang kalau yang ditanya itu D-nya, misalnya kan bisa aja ya di soal yang ditanya, atau bahkan jari-jarinya misalnya. Nah, kalau yang ditanya jari-jari, berarti sama juga dikurangi rumusnya ya. Jari-jari, ini ada turunan rumusnya, ditulis ya. Jari-jari sama dengan akar dari D kuadrat dikurangi GSL-nya. Ya, garis singgung lingkarannya. Jangan lupa ada akarnya. Kemudian kalau yang ditanya D-nya atau OKI, maka KO atau OKI sama aja ya. Sama dengan akar. Karena KO atau D itu sisi miring, berarti dijumlah. GSL pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Nah, yang warna kuning ini, bukan yang di kotak ya, yang di luar kotak ini adalah turunan rumusnya ya. Jadi ini turunan rumusnya, turunan rumus. Kalian cukup pahami rumus yang di kotak kuning, maka rumus 2, rumus 3 akan tahu dengan sendirinya. Jadi nggak perlu dihafal lagi. Ya, pahami saja rumus yang GSL. Ketika ditanya R, maka tinggal dibalik, berarti D kuadrat dikurangi GSL kuadrat. Oh iya, ini ada pangkat 2-nya. Nah, berikutnya contoh soal 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, ini ada gambar garis singgung lingkaran. Titik Q berada di luar lingkaran dengan QO-nya 15 cm. Jika jari-jari lingkaran O itu 9, berarti di sini diketahui R-nya itu 9. Kita ganti R-nya 9 cm. Kemudian Q ke O atau O ke Q sama dengan 15 cm. Yang ditanyakan adalah GSL. Yang ditanya itu panjang dari P ke Q atau GSL. Ya, jadi panjang garis singgungnya yang mana? Ya pasti dari Q ke P. Jangan O ke Q, itu bukan garis singgungnya, salah. Oke, jawabannya untuk lebih mudah kita pindahkan angkanya di sini biar lebih mudah menghitung. O ke Q 15. Oke, ada satu sifat yang penting. Di mana letak siku-sikunya? Nah, siku-sikunya selalu di sini antara garis singgung dengan jari-jari. Maka jawabannya adalah sesuai dengan rumus tadi. Jawab dengan rumus tadi ya. GSL sama dengan akar dari, nah sisi miringnya, berarti kan di sini jangan tertukar. Kalau dari sekilas kan sisi miring itu sepertinya PQ nih yang miring. Padahal sisi miring dari segitiga POQ adalah OQ-nya atau QO-nya. Jadi QO pangkat 2 dikurangi jari-jarinya. OP pangkat 2. Sama dengan 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Sama dengan 15 pangkat 2 itu 225 dikurangi 81. Sama dengan akar dari 5 kurangi 1, 4. Ini dipinjam 1, 11 kurangi 8 itu 3.
tinggal berarti 225 dikurangi 81. Nanti hasilnya kita hitung ya. 15 225 kurangi 81 itu 144. Ya. Tadi salah nih, sorry. Ini bukan 3. 144. Berapa akar dari 144? Yaitu 12 cm. Maka garis singgung lingkarannya adalah 12 cm. Kayak gitu. Nomor berikutnya, contoh soal terakhir. Oke, contoh soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Panjang garis singgungnya adalah 10. Miss langsung pindahkan di gambar. Garis singgung PQ, berarti ini 10 cm. Jari-jarinya 6. Yang ditanya, berapakah panjang OQ atau QO? Nah, ini dibalik nih. Yang ditanya bukan garis singgungnya ya. Sekali lagi, siku-sikunya selalu di sini, di antara garis singgung dengan jari. Maka Miss langsung jawab, OQ sama dengan akar dari PQ kuadrat ditambah. Kenapa ditambah? Karena OQ adalah sisi miring dari segitiga siku. Nah, ciri khasnya sisi miring apa? Dia ada di depan sudutnya. Di depan sudut yang siku-siku. Lihat, di depannya. Berarti ini adalah simir. Ya, jadi O ke Q-nya adalah sisi miring. Kalau sisi miring di Pitagoras, ingat rumusnya di jumlah PQ kuadrat ditambah PO atau OP kuadrat. Sama dengan PQ-nya, di sini PQ-nya 10 ditambah OP-nya 6 sama dengan 100 ditambah 36. Oke, sama dengan 136. Nah, ini akar 136 itu bukan bilangan bulat ya. Jadi akar 136 bukan bilangan bulat. Kalau bukan bilangan bulat cukup sampai itu. Sampai akar 136 aja. Kecuali kalau masih bisa disederhanakan. Misalnya ya, akar dari 136 ini sederhanakan menjadi perkalian 4 dikali 34. Sama dengan akar 4 dikali akar 34. Sama dengan akar 4 itu 2. 2 dikali akar 34. Jadi jawabannya sudah ketemu. Yaitu 2 akar 34 atau boleh juga sampai sini cukup. Sudah betul. Kalau mau dilanjutkan lebih sederhana ke sini juga boleh. Ya. Tapi sampai akar 136 pun cukup. Karena kan kalian tidak menggunakan kalkulator. Ya, jadi cara menyederhanakannya paling bisa ke sini. Tidak dalam bentuk koma. Kayak gitu. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di contoh 2 dari soal garis singgung lingkaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.